Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia adalah Khalilur Rahman. Dia berdoa, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris dari surga yang abadi. Yang Allah abadikan doanya tersebut dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak doa, ya, meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Bahkan Nabi SAW menasihati umatnya, kalau meminta kepada Allah disuruh minta surga yang tertinggi. Idza sa'altumullah, jika kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus, fa innahu a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Karenanya ini adalah tabiat setiap mukmin, rindu dengan surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini, ya, pasti terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Sejak Adam diturunkan dari surga, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Kata Allah, jangan sampai engkau wahai Adam dan istrimu Hawa dikeluarkan oleh iblis, fatashqa, maka kau akan sengsara. Padahal waktu Adam di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha." Wahai Adam, kau di surga, kau tidak akan lapar, kau tidak akan telanjang, kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan. Artinya kau akan senantiasa bahagia. Ya. Dan hati-hati engkau dan istrimu dengan iblis. Sungguhnya iblis adalah musuh kalian berdua. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara. Dan ternyata iblis berhasil menggoda nenek moyang kita Adam alaihissalam. Akhirnya Adam pun turun di atas muka bumi, kemudian hidup dengan penuh kepayahan. Hidup dengan penuh kepayahan. Yang tadinya di surga segala sesuatu diminta langsung terkabulkan, maka di dunia tidak demikian. Harus ada usaha, harus ada kerja, kepenatan, keringat, ya, keletihan dan yang lainnya. Makanya Allah menjadikan kehidupan di atas muka bumi ini tabiatnya adalah dengan kepayahan, penuh dengan kepayahan. Bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi kota ini, itu demi Mekah, Makkah Al-Mukarramah, demi tanah suci Mekah, ya. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau akan menempati kota ini. Ada yang mengatakan engkau akan kembali menguasai, menaklukkan kota Mekah. Wa walidi wa ma walad, demi orang tua dan demi anaknya. Allah bersumpah, ya, demi Mekah. Buat apa Allah bersumpah? Untuk menekankan, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan, ya, dalam kepayahan. Di sini Allah menekankan pernyataan ini dengan sumpah, 3 sumpah. La uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. 3 sumpah, setelah itu Allah mengatakan laqad, dan sungguh, ya, bahwasanya kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kepayahan. Maka tidak ada kehidupan di atas muka bumi ini yang lepas dari namanya kesedihan dan namanya kekhawatiran. Kenapa Allah menjadikan kehidupan di atas muka bumi seperti itu? Agar kita selalu merindukan kehidupan yang tidak ada namanya kesedihan dan tidak ada kekhawatiran, yaitu di surga. Siapapun dia pasti pernah merasakan kesedihan. Siapapun dia orangnya, dia pasti pernah merasakan kekhawatiran, siapapun orangnya. Dan tidak pilih kasih, kesedihan dan kekhawatiran tatkala menimpa manusia. Karena Allah sudah bersumpah, memang Allah menciptakan manusia dengan kondisi demikian. Apakah dia rakyat jelata, apakah dia pemerintah, apakah dia pejabat, ya, ataukah dia presiden, ataukah dia raja, ataukah dia orang kaya, ataukah dia orang miskin, apakah dia artis, apakah dia tidak terkenal, ya, orang biasa, semuanya pasti menjalani kehidupan ini, ya, pernah bersedih dan pernah khawatir dan akan bersedih dan akan khawatir, ditimpa dengan rasa takut, dan demikianlah tabiat kehidupan manusia. Yang satu bersedih, seorang wanita bersedih karena, ya, tidak ada yang datang melamarnya. Usia sudah mulai lanjut, menanti ada pemuda berani yang melamarnya, tetapi ternyata para jomblo semuanya penakut. Akhirnya dia pun bersedih. Sementara dia lihat teman-temannya
sudah bergandengan dengan suami-suami mereka. Dia bersedih, tidak ada yang datang untuk melamarnya. Sebaliknya ada sebagian wanita bersedih. Ternyata tiap hari dia menangis, diomelin sama suaminya, digampar oleh suaminya, dibentak-bentak oleh suaminya, sampai dia berangan-angan seandainya saya tidak pernah punya suami. Sebagian wanita bersedih, berdoa bertahun-tahun, tidak diberi anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian wanita yang lain bersedih. Kenapa? Karena dia punya anak-anak selalu bikin masalah buat dirinya. Dan demikianlah kehidupan. Si miskin sakit, si kaya juga apa? Sakit. Antum jangan sangka hanya orang miskin saja yang sakit mencret ya. Orang kaya, raja, presiden, coba tanyakan, pasti mereka juga pernah apa? Mencret. Tidak ada yang hidup kemudian selalu bahagia, selalu senang. Ya. Bahkan terkadang kita lihat orang kaya, terkadang kita lihat orang pejabat, di balik senyuman mereka, nampak mereka dalam kondisi stres, dalam kondisi susah, ya, bertarung dalam pertarungan di antara mereka. Saya punya kawan, orang kaya, anak buahnya pekerjaannya ribuan. Kaya harusnya kan senang-senang, selalu bahagia. Tetapi sudah mau lebaran dia pasti pusing. Kenapa? Dia harus siapkan THR buat anak buah yang ribuan orang. Yang miskin-miskin ribuan mau lebaran senang, subhanallah. Ya, yang punya perusahaan, yang punya anak buah banyak malah pusing tatkala mau lebaran. Dan itulah kehidupan. Agar kita tahu bahwasanya di sana ada kehidupan yang tidak ada kesedihan sama sekali. Apalagi dunia ini sebab kesedihan sangat banyak. Kita lihat berita, kita sedih. Dengar berita, kita sedih. Pulang ke rumah, terkadang lihat istri kita sedih. Terkadang lihat anak-anak apa? Sedih. Sebagian seorang pemuda ingin menikah, maka dia berjuang sekeras mungkin mengumpulkan harta untuk membeli mahar, untuk biaya walimah. Kemudian dia sudah lamar wanita tersebut, sebelumnya dia sudah ditolak 5 kali, subhanallah. Perjuangan berat untuk dapat seorang wanita. Begitu dia sudah kumpulkan uang, sudah menikah dengan seorang wanita, ternyata wanita tukang ngomel kerjanya, sedih di rumah terus. Demikianlah namanya apa? Kehidupan. Demikianlah namanya kehidupan. Seorang wanita diam-diam tahu-tahu sedih. Kenapa? Ada orang lewat, perempuan lain lebih cantik daripada dia. Dia pun sedih. Itu kenapa bisa lebih cantik daripada saya? Apa urusanmu? Tapi dia bersedih. Jadi sebab kesedihan di dunia ini banyak. Apalagi orang suka ngikut berita dan akhirnya banyak sedih, banyak gelisah. Dan itulah tabiat kehidupan manusia di dunia ini. Agar kita tahu bahwasanya di sana ada kehidupan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya, ya abati matar raha, wahai ayahanda, kapan kita beristirahat? Kata Imam Ahmad, sampai kakimu menginjakkan surga, maka kau akan istirahat. Selama kita di dunia, kita akan terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Adapun kalau sudah masuk surga, kata Allah, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran sama sekali bagi diri kalian. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan pernah bersedih di surga tempatnya. Dikatakan kepada para penghuni surga, innalakum antasihhu wala tasqamu abada. Wahai para penghuni surga, kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Tidak ada sakit, tidak ada pilek ya, tidak ada pusing ya, tidak ada stres ya. Penyakit panu pun tidak ada di sana ya. Enggak ada penyakit sama sekali, enggak ada bisul, enggak ada jerawat. Semua kalian selalu sehat, tidak ada sakit selama-lamanya. Wa antahyau fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, abadi. Pada hari kiamat kelak didatangkan maut dalam bentuk kabsha, dalam bentuk kambing, kemudian disembelih di antara penghuni surga, di antara penghuni neraka. Dikatakan kepada penghuni surga, khuludun la mauta fiha, tidak ada kematian, kalian akan kekal selama-lamanya. Maka bertambahlah kegembiraan orang-orang penghuni surga. Dikatakan kepada penghuni neraka jahanam, kalian akan kekal selama-lamanya, tidak ada kematian. Maka bertambah kesedihan mereka. Tidak ada namanya kematian. Kemudian dikatakan lagi kepada penghuni surga, ya, wa an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Di sini ada yang muda terus enggak? Pasti berubah menjadi orang tua, atau bahasa kita orang senior. Allah kasih tanda bahwasanya kita akan game over di dunia ini. Tadinya muda, gagah, ya,
pandangan tajam, telinga pendengaran kuat, mudah berlari, mudah melangkah, berteriak dengan kuat. Lama-lama mulai apa? Melemah. Pandangan mulai kabur, pendengaran mulai lemah, langkah kaki mulai lambat, ya. Suara tidak bisa lagi keras, tadinya lurus mulai bongkok. Ya. Tanda-tanda bahwasanya kematian sudah dekat. Adapun di surga senantiasa muda, umur 33 tahun selalu. 33 tahun selalu. Di puncak-puncak aktivitas yang kuat tatkala berusia 33 tahun. Kemudian yang terakhir dikatakan kepada mereka, wa antas'adu fala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesengsaraan selama-lamanya. Itulah kesimpulan daripada keindahan surga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman." Kalau kau di surga, kau lihat di mana saja, yang kau lihat adalah keindahan, kebahagiaan. Di surga, kalau antum sudah mau surga, mau lihat atas, mau lihat kanan, mau lihat kiri, mau lihat depan, mau lihat belakang, dimanapun engkau meletakkan pandanganmu, kau pasti bahagia. Karena semua yang terlihat di surga mendatangkan kebahagiaan. Berbeda kita di dunia, terkadang lihat ke depan kita sedih, terkadang lihat ke samping kita gelisah, terkadang lihat berita kita khawatir, terkadang lihat istri bahagia, terkadang lihat istri sakit hati, terkadang lihat suami bahagia, terkadang lihat suami sakit hati, terkadang lihat anak-anak bahagia tatkala mereka nurut, terkadang sakit hati tatkala lihat anak-anak bandel. Tidak semua yang kita lihat menyenangkan hati. Tetapi di surga, idza ra'aita thamma, kemanapun arah kau arahkan pandanganmu, kau akan melihat apa? Kebahagiaan. Jadi sini para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita terpacu untuk semangat beribadah dan sadar bahwasanya kehidupan kita ini hanya sebentar. Hanya sebentar ikhwan, maka kita bicara tentang surga. Jangan sampai kita lalai. Kita merasa kita hidup selama-lamanya di sini. Kita lupa bahwasanya kehidupan kita cuma sebentar. Saya sering sampaikan bahwasanya kita ini hanyalah sedang menjalani salah satu tahapan dari perjalanan yang sangat panjang. Kita ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, tatkala kita masih di janin, umur kita paling setelah ditiupkan ruh cuma 5 bulan atau 6 bulan dalam perut ibu. Kemudian kita di dunia ini paling 60 sampai 70 tahun, ya. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan jarang yang melewati 70 tahun, ya. Kalau ada pun jarang, itu pun sudah bonus, hati-hati, ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk dalam alam barzah tahapan ketiga, yang itu mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Setelah itu kita akan masuk tahapan keempat di padang mahsyar, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, yang sehari rasanya seperti 50.000 tahun. Disitulah kita menghadapi beberapa tahapan-tahapan, mulai dibangkitkan, kemudian menunggu kedatangan Allah, kemudian dihisab, kemudian mizan, kemudian zulma, kemudian sirat, kemudian qantarah, yang itu semuanya 50.000 tahun, kemudian tahapan terakhir surga atau neraka yang abadi. Ternyata kalau kita bandingkan kehidupan kita di dunia yang cuma 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan alam barzah saja enggak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan padang mahsyar yang 50.000 tahun, 60 70 tahun sangat sedikit. Dibandingkan dengan surga dan neraka yang abadi, maka 60 70 tahun itu tidak ada nilainya sama sekali, sangat sedikit. Maka harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi SAW waktu beliau tidur di tempat tidur atau di tikar yang kurang bagus, maka dikatakan kepada beliau, kenapa tidak mengganti tempat tidur yang lebih bagus, kasur yang empuk. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Aku ini permisalan seperti orang yang sedang berjalan bersafar, mampir sebentar di bawah sebuah pohon. Mampir istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Nabi mengibaratkan hidup dunia ini cuma seperti numpang lewat, sekedar mampir di sebuah pohon sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan yang masih sangat jauh. Makanya Nabi SAW berkata kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang sekedar numpang lewat saja. Karenanya Nabi SAW kalau melihat kehidupan yang sulit, apa kata Nabi SAW? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat.
Sebagian ulama mengatakan ini juga diucapkan jika kita melihat sesuatu yang mewah, dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kapan kita melihat sesuatu yang susah, kapan kita melihat sesuatu yang mewah, katakan ucapan tersebut, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang susah ini hanya sebentar. Kapan Nabi ucapkan tersebut? Tatkala dalam perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Tatkala Nabi pasukan cuma sekitar 2.000 orang. Kemudian akan datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Sementara musim dingin, musim kelaparan, sampai para sahabat kelaparan sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan. Sementara mereka harus menggali khandaq, parit yang lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter, yang panjangnya berkilo-kilo dalam waktu yang singkat sebelum datang 10.000 pasukan. Sementara mereka bekerja, badan mereka penuh dengan pasir, mereka kelaparan, kedinginan. Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Farhamil ansara wal muhajirah. Berilah rahmatmu bagi kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Antum juga demikian. Kalau antum pulang ke rumah enggak ada makanan, bilang istri, sayang, sabar. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sabar. Sabar. Kalau antum pulang ke rumah diomelin sama istri, antum bilang, ya diriku, tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan akhir. Ini ngomel-ngomel cuma sebentar saja, enggak lama. Sabar. Kalau antum lihat orang punya rumah mewah, punya mobil mewah, jangan terpedaya. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kemewahan tersebut hanya sementara. Agar kita ingat selalu bahwasanya ada namanya darul akhirah. Kampung yang sungguhnya, kampung nenek moyang kita, yang kita diperintahkan untuk kembali kepada kampung tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan beramal saleh.